There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Nomor yang Anda tuju tidak dapat When dihubungi. you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. So you brought out the best in me. Assalamualaikum, salam kenal, saya Rita. Waalaikumsalam. Hai Mbak Rita, apa kabar? Salam kembali ya. Saya Resti Septi. Ya, tapi Mbak Rita boleh panggil saya Reres aja. BTW, Mbak Rita ini dari mana? Saya berasal dari kota Subang, Mbak. Kota Subang ya. Kalau nggak salah sih Kota Subang itu yang terkenal dengan kota nanas kan ya? Iya, Mbak, betul. Wah, jadi tertarik nih buat main ke Subang. Boleh, Mbak, boleh. Kalau ingin main ke Subang, di sini banyak tempat wisatanya juga loh. Keren banget sih itu. Oh iya Mbak, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan konseling secara online. Benar kan Mbak? Iya, Mbak, benar. Kalau boleh tahu, Mbak Rita ini menghubungi saya, ada keperluan apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya ingin sedikit melupakan beban dan menghilangkan kesedihan saya aja. Meluapkannya. Dan rasa sedih juga ya Mbak? Oke, baik Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak pernah melakukan bimbingan konseling? Belum, Mbak, ini pertama kalinya buat saya. Pertama kali ya? Iya Mbak, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, bahwa bimbingan konseling adalah interaksi antara konselor dengan konseli dalam rangka untuk mengembangkan suatu potensi atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam proses konseling ini ada asas kerahasiaan, di mana masalah Mbak Rita akan kami jaga dengan baik dan dijamin kerahasiaannya. Jadi, Mbak Rita tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua permasalahan Mbak Rita yang dialami selama ini. Juga ada asas keterbukaan, di mana dalam proses konseling antara saya dan Mbak Rita ini bisa bersikap sama-sama terbuka. Dan juga ada asas kesukarelaan, di mana Mbak bisa, apakah Mbak Rita memahaminya? Iya, paham, Mbak. Oke Mbak Rita, kita akan melakukan konseling selama kurang lebih 10-20 menit ya Mbak.
Dan konseling ini dilakukan secara virtual ataupun online. Apakah Mbak Rita sudah siap? Ya, saya siap, Mbak. Oke. Oh iya Mbak Rita ini tadi bilang bahwa Mbak ingin meluapkan beban dan menghilangkan kesedihan. Memangnya ada apa yang telah membuat Mbak Rita itu sedih kan Mbak? Bisa diceritakan? Ya, jadi begini Mbak, saya sebenarnya sakit hati sekali karena setelah saya 5 tahun menjalin hubungan dengan seseorang dan akan mengarah ke jenjang serius juga Mbak, tapi saya dikhianati oleh pasangan saya. Dia memutuskan hubungan tanpa jelas gitu. Terus dia juga ternyata berselingkuh dengan wanita lain gitu. Sedangkan keluarga kami sudah sama-sama dekat, sudah sama-sama tahu juga, dan ya begitulah Mbak, rasanya sakit sekali gitu dikhianati. Sedangkan dia sudah bilang bahwa akan serius dengan saya gitu, tapi ternyata pada akhirnya juga seperti ini. Sampai jadi gitu ya Mbak, ya Allah. Ya, saya terus merasa bahwa selama ini ya saya merasa bahwa saya terlalu mencintai dia gitu, terlalu percaya sama janji-janji manisnya, dan kita menjalin hubungan juga sudah lama, otomatis masing-masing keluarga juga sudah tahu gitu dan sudah merestui hubungan kami, tapi tiba-tiba terjadi hal yang tidak saya inginkan seperti ini. Oke, ya Allah. Ya Mbak Rita, saya turut prihatin atas apa yang terjadi sama Mbak Rita. Nah, lalu apa sih Mbak yang menyebabkan Mbak itu tidak bisa move on, terus terpuruk, dan juga kesedihannya sampai bisa terus-menerus seperti ini? Dan juga Mbak pernah nggak terlintas ingin bunuh diri gitu, saking depresinya? Pernah Mbak, malah saya pernah mencoba buat bunuh diri juga, karena rasanya saya tidak bisa menerima ini gitu, sampai saya berpikir bahwa sepertinya dengan mengakhiri hidup saya bakal lepas dari semuanya gitu. Tapi hal itu gak terjadi karena saya masih diselamatkan oleh keluarga saya. Ya Mbak, saya paham sih Mbak. Jadi sejak Mbak Rita putus ini sudah berapa lama Mbak Rita merasa seperti itu? Sudah 1 bulan lebih. Jadi tapi saya masih teringat itu akan kejadian itu, dan ketika ingat hal itu rasanya sakit sekali gitu. Saya tidak bisa menahan rasa sedihnya gitu. Ya ampun, pasti sih Mbak nyesek banget ini. Oh ya Mbak, selama ini apa Mbak pernah mengalihkan kesedihan itu pada hal-hal lain? Kegiatan lain? Ini belum pernah sih Mbak ya, karena saya tuh jadi malas ngapa-ngapain. Jadi ya pokoknya bisa dibilang saya tuh sangat stres sekali gitu dengan kejadian ini. Tapi sebelumnya apa Mbak punya kegiatan lain atau punya hobi lain? Sebelumnya saya punya hobi berolahraga, bermain badminton, berenang, bersepeda. Kemudian saya juga suka banget jalan-jalan keluar. Wah, Masya Allah, hobinya bagus sekali Mbak.
Nah, gimana kalau mulai sekarang Mbak harus bisa menerimanya, menerima kenyataan dan mulai bangkit lagi. Kemudian Mbak lupakan semua rasa sakit itu dengan cara mengikhlaskannya. Apapun yang pacar Mbak dulu pernah lakukan Mbak harus bisa terima dan Mbak harus bisa ikhlaskan. Karena mungkin apa yang selama ini terjadi pada Mbak, apa yang selama ini menimpa Mbak, yang menurut Mbak itu baik, misalkan pacarnya kemarin sudah menaruh janji-janji gitu. Nah, menurut Mbak itu pacarnya sayang banget sama Mbak. Nah, menurut Mbak ini baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Dan juga menurut Mbak ini adalah cobaan atau ujian terberat, tapi mungkin di balik ini pasti ada hikmahnya. Dan yakinlah atas semua kejadian ini pasti di balik semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Dan juga harusnya Mbak lebih bersyukur. Karena apa? Karena Allah bisa menunjukkan sifat seseorang ini lebih awal gitu. Sebelum Mbak menikah, Allah sudah menunjukkan bahwa laki-laki ini memang tidak pantas untuk Mbak. Allah lebih menyayangi Mbak, menunjukkannya sekarang daripada nanti ketika sudah terlanjur menikah kan lebih susah lagi ya Mbak, gitu, lebih sakit hati lagi gitu. Nah, Mbak ini mau kan menjalani hari-hari Mbak seperti biasa lagi? Ya Mbak, saya rasanya ingin sekali gitu segera move on dari dia, ingin bangkit lagi dan menjalani aktivitas saya seperti biasa. Nah, benar sekali Mbak. Kalau gitu kita akan uraikan satu persatu ya Mbak. Hal apa saja yang sekiranya bisa membuat Mbak agar Mbak bisa cepat move on. Kira-kira apa saja sih hal yang membuat Mbak bisa keingetan sama mantan Mbak? Misalkan ada Mbak menyimpan barangnya, masih menyimpan barangnya, atau masih melihat aktivitas di sosmednya, atau misalkan masih ada kenangan-kenangan di rumah yang pernah diberikannya, kayak gitu Mbak. Apakah itu masih ada? Iya sih Mbak. Suka teringat nggak? Benar, suka keinget gitu. Kalau misalnya ngelihat barang-barang yang dia kasih ke saya, kemudian saya juga kadang suka sakit hati gitu ketika dia upload pacar barunya di sosial media, itu kayak aduh gimana gitu. Nah, benar sih Mbak. Berarti sekarang kita udah sama-sama tahu ya bahwa sumber dari kesedihan Mbak itu adalah salah satunya dari barang. Terus juga dari sosmed-sosmed yang Mbak lihat selama ini. Nah, kalau begitu, menurut Mbak, kalau seandainya barang pemberian itu dihilangkan dan juga Mbak memblokir semua sosmed-sosmednya, apa dampak yang akan terjadi? Dampak buruknya sih saya jadi nggak bisa tahu lagi tentang kehidupan dia gitu. Terus gak punya lagi barang kenang-kenangan dari dia gitu. Sedangkan kalau untuk dampak baiknya sih saya jadi nggak keinget-inget lagi gitu, dan juga hidup saya bisa jadi lebih tenang sih karena saya nggak sakit hati lagi gitu ketika lihat postingan-postingan dia di sosial media. Nah, betul sekali Mbak. Jadi menurut Mbak lebih menginginkan yang mana? Lebih baik Mbak terus-terusan dengan rasa sakit hati karena terbakar api cemburu gitu, panas lihat sosmed-sosmednya, terus juga Mbak merasa sedih ketika melihat barang-barangnya. Nah, Mbak lebih tertarik yang mana? Lebih menginginkan hal mana? Mbak kembali move on atau Mbak terus terpuruk seperti itu? Saya sih
sepertinya bakal menyingkirkan semua barang-barang yang bisa membuat saya keinget lagi gitu. Bakal saya buang mungkin atau saya bakar. Saya juga sepertinya akan memblokir semua kontak dan bahkan sosial medianya gitu. Kayaknya agar hidup saya lebih tenang dan gak sakit hati lagi. Wah, Masya Allah, benar sekali Mbak. Lebih baik Mbak hidup lebih tenang dan lebih mengikhlaskan dengan menghilangkan hal-hal itu jika memang hal tersebut dirasa cukup mengganggu. Selain itu, juga Mbak harus bisa menerima kenyataan bahwa ini semua telah terjadi dan Mbak lebih memikirkan masa depan Mbak daripada harus berlarut-larut dalam kesedihan yang sudah terjadi. Mbak harus bisa bangkit dan yakin bahwa jodoh terbaik sudah Allah persiapkan, asalkan kita juga terus-menerus mempersiapkan diri agar menjadi lebih baik lagi, karena jodoh terbaik diperuntukkan untuk orang-orang baik pula. Begitu Mbak. Gimana Mbak? Apakah masih sedih atau sekarang sudah mulai terbuka pikirannya atau gimana Mbak? Mbak pernah nggak kepikiran seperti itu? Alhamdulillah sih mulai kepikiran buat melakukan itu karena memang sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Yang ada di pikiran saya itu cuma rasa sakitnya, ngebayangin hal atau kejadian itu. Ya itu sih sebelumnya yang ada di pikiran saya. Alhamdulillah ya Mbak, kalau sekarang Mbak mulai bisa berpikir secara normal lagi. Jadi setelah ini apa yang akan Mbak lakukan nih Mbak? Setelah ini saya akan mencoba untuk move on dan saya akan lebih mencintai diri saya lagi gitu seperti dulu, dan saya akan lebih mengembangkan hobi saya atau bahkan saya akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, Masya Allah, luar biasa. Semangat ya Mbak. Betul sekali, karena semua ujian, semua cobaan pasti ada hikmahnya. Dan Mbak pun tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang peduli dan sayang terhadap Mbak. Jadi Mbak pun harus lebih menyayangi diri Mbak sendiri dengan menjaga diri Mbak dan jangan sampai terlintas hal-hal untuk menyakiti diri Mbak, seperti hal yang sering terlintas di Mbak itu seperti yang tadi katanya ingin bunuh diri. Nah itu harus dilakukan karena semua orang, semua anggota keluarga Mbak pastinya peduli dengan keberadaan Mbak saat ini. Ya Mbak, saya emang nggak kepikiran gitu sebelumnya dan saya benar-benar kalap banget, nggak bisa berpikir jernih. Nah, setelah semua keluh kesah Mbak diluapkan, semua perasaan Mbak diluapkan, semua perasaan Mbak diutarakan gitu. Gimana nih perasaan Mbak setelah proses konseling ini? Alhamdulillah sih Mbak, hati saya jadi lumayan lega, bisa berpikir juga bahkan ada cara untuk lepas dari semua ini gitu. Dan saya juga akan melakukan hal-hal yang sudah bisa saya putuskan tadi. Masya Allah, Alhamdulillah ya kalau begitu, karena Mbak mulai sekarang pikirannya sudah mulai terbuka, hatinya sudah mulai ikhlas, terus juga perasaannya sudah plong. Mungkin proses konseling kali ini dicukupkan sekian ya, kita akhiri. Dan jika Mbak memiliki pertanyaan, silahkan diajukan
kembali. Apakah Mbak masih ada unek-unek yang mengganjal gitu? Cukup Mbak, alhamdulillah. Sepertinya ini cukup membantu saya hari ini. Oke, baik Mbak Rita. Jika memang dirasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka konseling kali ini kita tutup ya. Dan sekiranya Mbak butuh bantuan dan butuh untuk curhat kembali, untuk mendengarkan pesan Mbak, atau butuh apa lagi, butuh pemecahan masalah lainnya, atau butuh didengarkan ceritanya Mbak, silakan Mbak bisa menghubungi saya kembali. Insya Allah saya siap kembali. Iya Mbak, baik. Terima kasih banyak atas bantuan dan meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Mbak, tetap semangat ya. Pokoknya Mbak harus tetap semangat dan juga Mbak harus menyadari bahwa Mbak itu adalah sesuatu yang berguna. Keadaan Mbak, kehadiran Mbak sangat dibutuhkan oleh keluarga dan sangat bermakna. Oke Mbak, kalau begitu saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lain waktu ya Mbak. Terima kasih.